Karena ya memang saya tidak tahu jawabannya yang mana. Apakah dia itu sudah mengalami hidrasi terus kembali, atau dehidrasi sebagian yang tidak kebagian dia akan kembali, atau memang bahkan sebelum terhidrasi dia sudah kembali dan membentuk keseimbangan seperti ini. Nah, saya tidak tahu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku kimia dasar pada malam hari ini, karya Bapak Raymond Chang. Seperti biasa, mari kita mulai terlebih dahulu berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada mu'alif kitab kimia dasar Bapak Raymond Chang. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Kita masih akan melanjutkan di sini teman-teman, yakni elektrolit versus non-elektrolit dengan rangkaian seri pengujian yang sama. Ini sudah kita gunakan sampai ini minggu ketiga ya. Nah, yang terakhir kemarin itu kan di sini sempat saya tuliskan ada elektrolit, itu ada yang kuat, ada yang lemah, lalu ada yang non. Kalau non itu kan ya dia yang tidak terion seperti air. Itulah kenapa alasannya air tidak dapat menghantarkan listrik, karena dia itu larutan non-elektrolit. Dia tidak membentuk ion sehingga tidak ada media untuk mengalirkan listrik. Selanjutnya, nah di atasnya kemarin itu kan ada elektrolit. Nah, ini kan ada elektrolit nih. Saya tulis lagi lah. Elektrolit. Elektrolit itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Oke. Kemarin kita itu berbicara dengan menggunakan garam. Garam itu dikatakan bahwa dia apapun garamnya itu pasti akan menghasilkan elektrolit kuat. Jadi garam itu pasti dia akan menghasilkan elektrolit kuat, karena ini kalau medianya air ya. Ini kalau medianya air, karena ketika dia masuk ke dalam media air itu dia akan terpecah, terdisosiasi, terionisasi menjadi kation dan anion. Jadi garam itu semuanya, senyawa ionik sih nyebutnya di buku itu. Senyawa ionik itu semuanya akan menghasilkan sebuah larutan elektrolit kuat. Nah, sekarang kita masuk ke selain garam, apa yang bisa menghasilkan listrik, yakni dengan menggunakan asam basa. Asam basa. Jadi asam basa itu di sini kemarin juga sebenarnya sudah sempat saya tulis, kayak di sini ada HCl, terus di sini ada HNO3, lalu di sini ada yang HF, ada yang CH3COOH, dan seterusnya. Nah, asam basa itu, kalau garam kemarin itu pasti jadi elektrolit kuat, tapi kalau asam basa itu ada yang dia itu menjadi elektrolit lemah. Sekarang kita akan berbicara untuk yang kuat terlebih dahulu. Oke, jadi itu ya. Kita akan berbicara yang kuat terlebih dahulu. Di sini contohnya seperti yang sudah saya tulis ya, yakni HCl dan HNO3. Dia itu kuat. Artinya apa kok kuat? Kuat itu sebenarnya kondisinya akan sama dengan senyawa ionik yang kemarin. Artinya ketika suatu zat dimasukkan ke sebuah larutan dan dia akan memiliki sifat elektrolit kuat, artinya dia akan mengalami ionisasi sempurna dalam air. Contohnya misalnya di sini kita menggunakan ada HCl, misalnya gas HCl gitu ya. Lalu dia itu dimasukkan ke dalam media air. Dia itu akan menghasilkan H+ ditambah dengan Cl-. Gitu. Jadi contohnya adalah gas asam klorida yang dilarutkan dalam air, dia akan membentuk H+ dan Cl-. Nah, di sini semua HCl itu akan terpecah, terionisasi, terdisosiasi. Kalau di buku itu menggunakan kata disosiasi hanya untuk garam, sementara ionisasi itu untuk yang asam basa seperti ini, jadi terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Ini adalah kondisi ketika menggunakan asam kuat.
semua terionisasi. Itulah kenapa dia itu menggunakan panah yang satu mengarah ke hasil reaksi seperti ini. Jadi panah yang digunakan itu dengan menggunakan panah satu arah yang hasilnya adalah ke hasil reaksi. Dan kondisinya sama, karena dia itu dilarutkan di air, dia itu juga akan mengalami hidrasi. Hidrasi. Jadi karena ini H+, karena dia muatannya plus, berarti dia akan didekati oleh sesuatu yang bermuatan negatif dari, bukan bermuatan negatif ya, parsial negatif dari H2O. Berarti yang akan mendekat itu adalah sisi O. Karena O ini parsialnya negatif, sementara yang H ini parsialnya positif. Jadi yang mendekat akan sisi O-nya dari air itu. Ini akan mendekat seperti ini, teman-teman semua. Ini akan mendekat. Nah, dia akan terhidrasi seperti ini. Sementara Cl-nya, nah karena Cl itu min, berarti yang akan mendekat adalah sisi parsial positif, yakni sisi H-nya, karena ini parsial positif dan ini parsial negatif. Jadi yang akan mendekat itu adalah sisi H. Ya, dia akan terhidrasi seperti ini. Jadi sama persis dengan yang garam kemarin. Kenapa dia itu dapat membentuk elektrolit kuat? Karena dia terionisasi secara sempurna. Ini, jadi tidak ada reaksi yang balik. Artinya setelah dia masuk ke dalam air, dia itu akan terhidrasi seperti ini, dan kondisi ini akan menstabilkan sehingga ion H+ dan ion Cl- ini dia tidak akan kembali bergabung dan membentuk HCl. Seperti kemarin ya, hidrasi itu adalah salah satu kondisi yang akan membuat ion-ion itu menjadi lebih stabil. Akibatnya apa? Ketika kita memasukkan HCl itu ke air ini, jadi ketika di sini itu muncul HCl dan dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Karena dia terurai secara sempurna, artinya akan ada banyak ion yang akan tersebar di larutan ini, dan itu akan membuat elektron bisa bergerak karena punya media untuk bergerak. Hasilnya adalah lampunya akan menyala dengan sangat terang, seperti dengan menggunakan garam seperti itu. Ini adalah kondisi pertama, yakni ketika kita menggunakan asam yang dia itu bisa terionisasi secara sempurna. Oke. Nah, ini adalah contohnya HCl. Jadi kalau kita menggunakan HNO3 juga akan sama seperti itu. Dia akan terurai menjadi H+ dan NO3-. Oke, kita cukup di sini. Sekarang kita geser ke asam lemah dan kita akan menggunakan asam asetat, yakni CH3COOH. Nah, apakah karena dia itu asam lemah lantas tidak mengalami ionisasi? Jawabannya tidak. Dia itu tetap mengalami ionisasi. CH3COOH dia itu akan mengalami ionisasi, tapi nah inilah bedanya. CH, tak tulis di bawah aja lah, biar nggak nabrak. CH3COO-. Dia akan mengalami ionisasi, tapi perhatikan bahwa panahnya itu panah bolak-balik di sini. Kita melihat di sini. Jadi ini yang membedakan. Maksudnya apa? Mula-mula dia itu akan terion menjadi H+, menjadi CH3COO-, akan terion menjadi ion asetat dan akan terion menjadi proton di sini. Tetapi ketika ini terbentuk, dia akan kembali lagi. Ada beberapa yang kembali lagi dan membentuk CH3COOH. Sehingga itu yang menyebabkan dia itu panahnya adalah panah reversibel, artinya bolak-balik. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah ion asetat dan proton. Nah, ini bisa balik lagi. Artinya kalau misalnya apakah di sini terjadi mekanisme hidrasi? Mungkin mengalami, tapi tidak banyak. Karena tidak ada sesuatu yang menutup dia dan akhirnya dia bisa kembali lagi. Atau memang sedari awal dia itu memang kondisinya itu senang untuk balik. Artinya belum sampai dikerubungi air, dia sudah mengalami kembalian. Nah, saya membuat dua opsi itu karena ya memang saya tidak tahu jawabannya yang mana. Apakah dia itu sudah mengalami hidrasi terus kembali, atau dehidrasi sebagian yang tidak kebagian dia akan kembali, atau memang bahkan sebelum terhidrasi dia sudah kembali dan membentuk keseimbangan seperti ini.
Nah, kita tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi ya mungkin begitu. Yang pasti adalah bahwa tidak semua CH3COH, asam asetat ini, akan terbentuk H+ dan CH3CO- stay. Dia akan kembali membentuk CH3COOH. Gitu. Jadi ini adalah reaksi reaksi dari asam asetat. Nah, proton di sini dari mana? Ini adalah proton yang dapat dari ini. Kalau sebenarnya saya lebih mudah ketika misalnya kita itu menggambarkan semi strukturnya. Jadi CH3COOH. H yang mana? Nah, ini adalah H yang akan membentuk proton ini. Jadi ini adalah protonnya itu yang akan membentuk. Jadi dari asam karboksilat kayak gitu. Oke, nah dia itu reversible, bisa berlangsung bolak-balik. Jadi awalnya akan terbentuk dan dia akan kembali. Oke, nah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kan dia itu awalnya kan dimasukkan ke kolom lemah ya. Kan kita boleh bertanya, loh kenapa CH3COH itu lemah? Karena dia reversible, karena terionisasinya tidak sempurna. Ada yang balik ke CH3COH, jadi tidak semuanya itu terion menjadi H+ dan CH3COO-. Lantas kenapa dia masuk ke kategori lemah? Kita boleh bertanya seperti itu. Jawabannya adalah karena jumlahnya itu, misalnya gini ya, kita buat ini sama. Kita punya 1 mol. Ini kan jadi 1 mol, ini kan jadi 1 mol. Kan seperti itu. Tapi ketika ini saya kasih 1 mol, harus sama perbandingannya. Seperti yang lalu-lalu, harus sama. Pertanyaannya adalah apakah H+ dan CH3CO- ini juga 1 mol? Jawabannya tidak. Pasti jawabannya itu lebih kecil daripada 1. Ini juga lebih kecil daripada 1. Loh, yang mana yang lain? Ya kembali ke sini itu. Artinya ini dan ini itu jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak sehingga ketika dengan menggunakan jumlah yang sama di reaktan sama-sama 1 mol ini, ion yang ada di dalam sini itu tidak sama jumlahnya. HCl kalau masuk ke sini dia akan jadi 2 mol karena ada 1 mol dari H+ dan 1 mol dari Cl-. Tetapi yang sini belum tentu hasilnya. Tidak mungkin hasilnya itu 2 mol. Bisa jadi 1, bisa jadi malah lebih kurang daripada 1. Tergantung dia itu derajat ionisasinya seberapa kuat. Sehingga jumlahnya itu di sini tidak sebanyak ketika menggunakan HCl. Karena dengan menggunakan asam asetat itu tidak sebanyak HCl sehingga media untuk menggerakkan elektron dan membuat lampu ini menyala itu tidak sebanyak itu, makanya dia sedikit, sehingga karena sedikit dia menjadi lebih redup, karena jumlah ionnya sedikit dia menjadi lebih redup. Pertanyaannya adalah, lantas apakah dengan menggunakan CH3COH ini tidak bisa mengantarkan listrik? Jawabannya tidak bisa. Listrik dihantarkan ketika posisinya adalah dia terion seperti ini. Ini sama kondisinya dengan si air itu. Jadi karena dia tidak membentuk ion, dia tidak dalam kondisi ion, dia tidak mampu mengantarkan listrik dengan baik. Artinya atau bahkan mungkin senyawa yang tidak dalam bentuk ion itu tidak mampu mengantarkan listrik. Mungkin ya. Jadi sebenarnya tidak sesederhana itu sih mekanisme listrik bergerak, tapi alasannya itu begini, karena dia tidak terion secara sempurna, makanya dia itu menghantarkan listriknya itu lebih kecil. Gitulah teman-teman, kira-kira kenapa ada sesuatu yang sifatnya itu elektrolit kuat dan ada yang sifatnya itu elektrolit lemah. Oke. Lalu kan pertanyaannya gini, kalau ini terion secara sempurna HCl, sementara asam asetat kenapa tidak terion secara sempurna? Tentu kita boleh bertanya, dan itulah inti dari kimia. Meningkatkan curiosity tentang, loh kok ini terion secara sempurna? Apa faktor yang mempengaruhi dia terion secara sempurna? Kenapa di asam klorida itu hanya bisa keluar terion, terhidrasi, tidak kembali lagi. Sementara di asam asetat kok dia itu tidak terion secara sempurna. Apa yang membedakannya? Kenapa seperti itu? Itu boleh kita tanyakan dan itu intinya kimia. Tapi saya tidak menjawab itu dulu karena di buku belum sampai situ. Jadi saya bacanya ya wis itu dulu. Salah satunya ya, misalnya
Kalau misalnya karena gini, kenapa saya tidak mau jawab bukan pelit, tapi saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak pasti benar dulu. Jadi saya harus perlu cek dulu. Salah satu yang saya ingat ya, yang membuat dia itu kenapa yang secara sempurna dan tidak, itu adalah kemampuan menarik awan elektron dan mendorong awan elektron. Semakin dia menarik awan elektron, semakin mudah dia melepas proton. Tapi ketika dia sifatnya itu mendorong awan elektron, berarti dia akan melindungi si proton itu dan tidak keluar. Seperti itu. Itu dari segi organik fisiknya. Itu dulu. Tapi lengkapnya tentu kita akan pelajari di bab-bab selanjutnya. Nah, ini adalah ujung dari subbab elektrolit elektrolit versus non elektrolit. Nah, pertemuan ke depan ini kita sudah masuk ke jenis-jenis reaksi, mulai agak serius ya, mulai lebih serius, bukan agak serius, mulai lebih serius, mulai mulai mungkin orang membayangkan kimia yang begini, ya ini reaksi-reaksi ini. Kita akan berbicara tentang reaksi pengendapan, reaksi redoks, dan reaksi asam basa. Pelan-pelan saja teman-teman semua, minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai menit ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya, untuk teman-teman semua. Tetap dengan prinsip, dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Meskipun sebentar, tetap belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.